Shalom, puji Tuhan. Saya begitu senang kalau kita semua dapat kembali berkumpul, walaupun di rumah masing-masing. Tapi saya percaya ada hati yang sama-sama rindu untuk kita berdatang beribadah kepada Tuhan pada pagi hari ini, sehingga kita boleh menyiapkan hati kita untuk memberikan yang terbaik buat Tuhan. Sebelum kita memulai ibadah kita pada pagi hari ini, mari kita berdoa terlebih dahulu. Terima kasih Tuhan Yesus buat penyertaan Tuhan. Kalau kami sudah melewati malam dengan tidur yang baik, dengan tidur yang berkualitas, pagi ini Tuhan kami boleh bangun dengan tubuh yang sehat, semua karena kemurahan Tuhan. Sebentar juga kami akan beribadah. Mari Tuhan, Engkau yang pimpin ibadah kami dari awal hingga akhir. Roh Kudus-Mu mengurapi setiap kami, Roh Kudus-Mu mengurapi setiap hamba-hamba-Mu yang akan melayani, bahkan setiap anak-anak Tuhan yang ada di rumah-rumah, bahkan di gereja. Biarlah mulut kami penuh dengan sukacita dan kami boleh bersorak dan memuliakan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami serahkan ibadah kami dari awal hingga akhir. Nama Tuhan yang ditinggikan, nama Tuhan yang dimuliakan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mengucap syukur. Haleluya, amin. Mari berikan kemuliaan bagi nama Tuhan. Haleluya. Mari kita mau bersorak-sorai buat kebaikan Tuhan. Karena saya percaya saat kita menabur dengan air mata, kita akan menuai dengan sorak-sorai. Haleluya. Mari saya undang kita semua bangkit berdiri bersama-sama. Tuhan memulihkan keadaan Sion, keadaan kita seperti orang yang bermimpi. Waktu itu mulut kita penuh dengan tawa, lidah kita dengan sorak-sorai. Kita mau bersorak buat Tuhan. Mari kita sama katakan, saya percaya firman Tuhan adalah ya dan amin. Mari katakan bersama-sama dengan saya. 1, 2, 3. Firman Tuhan ya dan amin. Sekali lagi. 1, 2, 3.
firman Tuhan, ya dan amin. Haleluya. Mari silakan duduk. Kita mau menikmati hadirat Tuhan. Kita mau siapkan hati yang terbaik buat Tuhan. Saat ini mari kita mau siapkan tanah yang baik buat Tuhan. Untuk kita kembali ditaburi oleh benih-benih firman Tuhan. Sehingga benih itu boleh tumbuh dan kita boleh berbuah. Boleh menjadi berkat dimanapun kita berada. Haleluya. Kita mau nyatakan kepada Tuhan, Kau Tuhan penolong dalam hidupku. Dan kami hanya percaya kepada Tuhan. Haleluya.
hidupku. Ku percaya hanya kepadamu. Kau pegang tanganku dan tuntun langkahku. Yesus, Kau perlindunganku. Kau Tuhan kekuatan, Kau Tuhan kekuatan dalam hidupku, penolongku dalam kesesakan. Kau gunung batuku, Kau gunung batuku dan pertahananku. Yesus, Kau kemenanganku. Yesus, padamu ku berseru, Kaulah penyelamatku. Terpujilah Kau Tuhanku. Mulutku memuji nama-Mu sepanjang umur hidupku. Terpujilah Kau Tuhanku di atas segalanya. Haleluya. Kau Tuhan penolong dalam hidupku. Ku percaya Tuhan, ku percaya, amin, hanya kepadamu. Kau pegang tanganku dan tuntun langkahku. Yesus, Kau perlindunganku. Haleluya. Kau Tuhan dalam hidupku, penolongku dalam kesesakan. Kau gunung batuku, Kau gunung batuku dan pertahananku. Yesus, Kau kemenanganku. Yesus, padamu ku berseru,
atas segalanya. Yesus, Yesus, padamu ku berseru, Kaulah penyelamatku, terpujilah Kau Tuhanku. Mulut ku memuji namamu, sepanjang umur hidupku, terpujilah Kau Tuhanku di atas segalanya. Nyanyi Hosana, bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan, Kau layak disembah. Mari nyanyikan keagungannya Tuhan. Haleluya. Nyanyi Hosana bagi Rajaku, haleluya yang duduk. Terima kasih Tuhan. Kami muliakan dan ku agungkan, Kau layak disembah. Ku nyanyi Hosana, Yesus, bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan, Kau layak disembah. Ku nyanyi Hosana. Mari angkat suaramu, angkat hatimu. Haleluya, bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan, Kau layak disembah. Kau layak disembah. Kau layak disembah. Kau yang layak diagungkan. Terima kasih Tuhan. Mari saudara-saudara, mari naikkan mezbahmu. Mari bakar mezbahmu yang terindah buat Tuhan. Biarkan Tuhan mencium wangi mezbahmu saat ini. Haleluya, haleluya, haleluya. Kami tinggikan namamu, kami agungkan Yesus. Allah yang termulia, Kaulah Raja kami. Terima kasih Tuhan. Haleluya, Haleluya. Haleluya, haleluya. Haleluya. Ku nyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan, Kau layak disembah.
disembah Bapa. Kami sudah naikkan korban pujian kami. Kami memuji dan menyembah Engkau. Kami percaya Engkau hadir di antara kami hari ini. Engkau ada di antara kami melalui kuat kuasa Roh Kudus-Mu. Tiba saatnya kami mendengarkan firman-Mu. Kami percaya langit bumi berlalu tapi firman-Mu tetap tinggal. Berbicaralah kepada kami, berfirmanlah kepada setiap kami dengan cara-Mu sendiri. Allah Roh Kudus, kami menyambut Engkau. Engkau yang mengajar kami segala sesuatu. Ajar kami Allah Roh Kudus. Kami bersandar sepenuhnya kepadamu. Allah Roh Kudus, Engkau mengalir bebas di tempat ini. Bekerja dengan sebebas-bebasnya. Jamah kami, urapi kami, penuhi kami dengan kuasa-Mu. Haleluya. Kami siap mendengarkan firman-Mu. Di dalam nama Yesus sama-sama kita katakan amin. Haleluya. Puji Tuhan. Terima kasih. Praise and worship. Haleluya. Puji Tuhan. Shalom Bapak Ibu. Saya percaya Bapak Ibu semua ada dalam perlindungan Tuhan yang maha tinggi. Kita semua dalam keadaan yang baik-baik saja. Haleluya. Hari ini saya akan menyampaikan firman Tuhan. Saya beri judul menerima janji Allah. Menerima janji Allah. Kita buka di dalam Yakobus pasal yang pertama. Yakobus ayat 1. Pasal pertama ayat yang pertama. Haleluya. Dikatakan demikian. Salam dari Yakobus, hamba Allah dan Tuhan Yesus Kristus, kepada kedua belas suku di perantauan. Nah, perhatikan di sini. Kita berhenti dulu di ayat yang pertama. Yakobus bilang dia adalah hamba Allah dan Tuhan Yesus Kristus. Kita tahu Yakobus ini, penulis surat Yakobus ini adalah saudara tiri dari Tuhan Yesus. Dia adalah satu ibu yang sama, yaitu Maria, tetapi ayahnya berbeda. Kita tahu ayah dari Yakobus adalah Yusuf, tukang kayu itu. Tetapi Tuhan Yesus adalah anak Allah, dilahirkan tak berdosa. Jadi Tuhan Yesus ini adalah kakak dari Yakobus, saudara tiri dari Yakobus. Yakobus selama hidupnya suka dibanding-bandingkan dengan kakaknya. Kita tahu Tuhan Yesus tidak berdosa. Dia selalu tunduk, taat kepada orang tuanya. Yakobus enggak mungkin. Namanya anak-anak. Dia mungkin nakal dan sering dibanding-bandingkan dengan kakaknya. Alkitab mencatat bahwa Yakobus termasuk salah satu orang dari saudara Tuhan Yesus yang tidak percaya kepada dia. Yang tidak percaya bahwa Yesus adalah Tuhan. Dan dia menolak ajaran Tuhan Yesus. Tapi di ayat pertama Yakobus bilang kalau dia adalah hamba Allah dan Tuhan Yesus Kristus. Ada sesuatu yang terjadi dari kehidupan Yakobus yang membuat dia mencatat ini di dalam suratnya kepada kedua belas suku di perantauan. Yakobus bilang, aku ini hamba Allah. Dan Allah itu kata dia adalah Tuhan Yesus Kristus. Yakobus yang tadinya tidak mempercayai Yesus, akhirnya dia mengakui ketuhanan Yesus. Dia bilang aku ini hamba. Berarti ada sesuatu yang terjadi dalam kehidupan Yakobus. Apa yang terjadi? Kalau kita pelajari Alkitab, ternyata Yesus Kristus sebelum dia naik ke surga, setelah dia bangkit dari kematian, dia menampakkan diri kepada Yakobus. Dari situ dia percaya, ternyata Yesus adalah Tuhan. Dia menang atas maut, menang atas kematian. Kematian tidak bisa menahan dia. 3 hari setelah dia dikubur, dia bangkit dari kematian dan menampakkan diri kepada Yakobus. Jadi ini yang terjadi dalam kehidupan Yakobus. Tadinya dia yang anti kepada Tuhan Yesus. Akhirnya setelah tahu bahwa Yesus bangkit dari kematian, dia percaya bahwa Yesus adalah Tuhan. Nah, kemudian Yakobus mengatakan kepada kedua belas suku di perantauan. Kata perantauan di sini kita tahu adalah diaspora. Kata diaspora ini adalah istilah pertanian yang menggambarkan seseorang mengambil benih dan kemudian disebar secara random, asal, sembarangan. Diaspora adalah istilah agraria, istilah pertanian di mana seseorang mengambil benih kemudian disebar dengan sembarangan, dengan asal. Maksud Yakobus adalah begini. Waktu itu kerajaan Romawi mengambil sebagai kepanjangan tangan dari iblis. Dia mengambil orang-orang Kristen dari komunitasnya, dari gerejanya,
dari rumah mereka, dipisah, dipecah, disebar dengan sembarangan ke segala penjuru di kerajaan Romawi waktu itu. Iblis memikir bahwa dia menggunakan cara yang jitu, strategi yang tepat untuk menghancurkan kekristenan saat itu. Dia pikir dengan strategi memecah belah ini kekristenan akan selesai, kekristenan akan hancur. Tapi kita tahu benih yang ditabur akhirnya berakar, bertumbuh dan berbuah berlipat kali ganda. Kekristenan menyebar ke seluruh dunia dan kita bisa rasakan buahnya sampai di Jakarta ini. Semua karena ketidaknyamanan yang dialami gereja mula-mula itu. Mereka disebar dari komunitasnya, mereka disebar dari keluarganya, dipisah. Tapi ternyata itu tidak menghentikan kekristenan. Bahkan sampai di Jakarta kita bisa merasakan buahnya. Apa yang kita pelajari di sini adalah kuasa kegelapan tidak pernah bisa memadamkan terang Injil. Terang Injil itu bercahaya, dia adalah terang. Dan kegelapan tidak akan pernah bisa menguasainya. Amin, haleluya. Iblis merasa dia tepat, tapi ternyata kita tahu itu membuat kekristenan semakin berkembang. Salam dari Yakobus, hamba Allah dan Tuhan Yesus Kristus, kepada kedua belas suku di perantauan. Nah, kemudian orang-orang yang disebar oleh kerajaan Romawi ini, orang-orang Kristen yang tersebar di mana-mana, yang diaspora ini, menulis surat kepada Yakobus. Karena kita tahu setelah peristiwa Yesus menampakkan diri kepada Yakobus, Yakobus kemudian percaya Yesus adalah Tuhan. Dan kita tahu bahwa Yakobus kemudian ditahbiskan sebagai gembala di gereja Yerusalem. Jadi orang-orang ini adalah jemaat-jemaatnya Yakobus. Domba-domba Allah yang dipercayakan kepada Yakobus untuk dikembalakan oleh Yakobus. Dan mereka tersebar. Ketika mereka tersebar, mereka menulis surat kepada Yakobus. Yakobus, kenapa kami mengalami pencobaan ini? Yakobus, kenapa doa kami kok nggak dijawab-jawab? Yakobus, apakah Tuhan mengizinkan pencobaan ini kepada kita? Kami sudah mendengar Injil itu, kabar baik itu. Tapi kenapa kita keadaannya tidak baik? Mungkin Tuhan mencobai kita? Nah, kita perhatikan di ayat yang ke-13. Yakobus pasal pertama, ayat yang ke-13. Kita lihat apa yang dikatakan oleh Yakobus mengenai pertanyaan ini. Yakobus mengatakan demikian. Apabila seorang dicobai, janganlah ia berkata, pencobaan ini datang dari Allah. Yakobus bilang, kalau ada orang yang dicobai, jangan ia berkata pencobaan ini datang dari Allah. Sebab Allah tidak dapat dicobai oleh yang jahat, dan ia sendiri tidak mencobai siapapun. Allah tidak mencobai siapapun. Mengizinkan pencobaan terjadi dalam kehidupan orang percaya tidak, apalagi dia mencobai secara langsung. Jadi Yakobus bilang, stop, jangan pernah memikirkan apalagi mengatakan bahwa Allah mengizinkan apalagi mencobai kita secara langsung. Hentikan itu, jangan pernah dikatakan lagi. Pemahaman orang-orang gereja mula-mula yang tersebar ini dipengaruhi dari pemahaman mereka dari perjanjian lama. Orang-orang zaman perjanjian lama itu memikirkan bahwa segala sesuatu ada di bawah kendali Allah. Kita tahu Allah tidak berubah. Dulu, sekarang, sampai selamanya. Allah perjanjian lama sama seperti Allah perjanjian baru. Tapi pemahaman manusia di zaman itu, di zaman perjanjian lama, mereka menganggap bahwa Allah itu berdaulat atas segala sesuatu yang baik dan yang buruk. Allah mengizinkan yang buruk terjadi, Allah mengizinkan yang baik terjadi. Semuanya diatur oleh Allah. Tapi kalau kita pelajari Alkitab, ternyata tidak demikian. Kita tahu dari ayat 13 ini bahwa Allah tidak pernah mencobai. Mengizinkan tidak secara langsung, apalagi Dia tidak pernah mencobai siapapun. Jadi pemahaman ini belum berubah dari orang-orang di zaman gereja mula-mula di zaman perjanjian baru. Perbedaan yang signifikan antara Allah dan pekerjaan iblis ini baru terlihat menjadi terang, menjadi cerah ketika Yesus lahir ke dunia melalui Maria. Kita lihat sebentar di Matius 4 ayat 16. Matius pasal yang keempat ayat 16. Matius sedang mengutip apa yang dinubuatkan oleh Nabi Yesaya. Dikatakan, bangsa yang diam dalam kegelapan telah melihat terang yang besar, dan bagi mereka yang diam di negeri yang dinaungi maut,
telah terbit terang. Ketika Tuhan Yesus datang ke dunia, negeri yang dinaungi maut ini telah terbit terang. Perhatikan kata terang situ menggunakan huruf besar, mengindikasikan yang dimaksud oleh Nabi Yesaya adalah Yesus Kristus. Mulai terlihat ada terang datang. Kegelapan yang menguasai negeri itu mulai pelan-pelan hilang karena ada terang datang. Kita juga tahu dari Yohanes pasal 10 ayat 10, Tuhan Yesus mengatakan pencuri datang hanya untuk mencuri, membunuh, dan membinasakan. Aku datang supaya kamu hidup dan hidup dalam segala kelimpahan. Ada perbedaan yang signifikan ketika Yesus mulai datang. Iblis adalah yang menghasilkan kejahatan, yang menghasilkan buruk. Allah yang menghasilkan baik. Tidak mungkin Allah mencobai kita orang percaya. Yakobus bilang, jangan berkata pencobaan ini datang dari Allah. Nah, kita kembali ke Yakobus pasal pertama ayat yang kedua sekarang. Setelah Yakobus berkata demikian, kita lihat di ayat yang kedua, Yakobus pasal pertama ayat kedua dikatakan, saudara-saudaraku, anggaplah suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan. Nah, perhatikan di sini, Yakobus menasihati kita semua dan waktu itu jemaatnya supaya kita menganggap suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh. Semua di antara kita di sini tidak pernah yang sengaja jatuh. Kalau jatuh berarti kita nggak sengaja atau diperangkap. Secara nggak sengaja kita jatuh. Kalau kita sengaja jatuh, kita pasti cari tempat yang enak. Jatuhnya gimana supaya nggak sakit. Tapi Yakobus bilang di sini jatuhnya tidak sengaja. Tidak ada yang sengaja jatuh. Berarti ini adalah jatuh yang tidak sengaja. Dan Yakobus bilang, anggaplah suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan. Kata berbagai-bagai di sini mengandung arti variatif, warna-warni. Pencobaan yang kita hadapi ini warnanya berubah-ubah. Kalau warnanya sama, modelnya sama, tipenya sama, ketika pencobaan itu datang, dia lagi, kita akan bisa menguasainya. Kita akan ahli dalam pencobaan itu. Tapi Yakobus tahu, pencobaan yang kita hadapi ini warna-warni, berbagai-bagai. Kalaupun sama masalahnya, pencobaannya tentang keuangan, tapi ada sedikit twist, ada sedikit pelintiran dari iblis supaya kita mengalami pencobaannya itu nggak sama. Dan kita menghadapinya hal yang baru. Dan anehnya, tapi ini kita harus lakukan karena Yakobus bilang kita harus menganggapnya sebagai suatu kebahagiaan. Ketika kita jatuh dalam pencobaan, berbagai-bagai pencobaan, Yakobus bilang anggaplah suatu kebahagiaan. Perhatikan, Yakobus bilang anggaplah sebagai suatu kebahagiaan. Yakobus tidak bilang berbahagialah. Siapa yang bisa bahagia kalau dia jatuh ke dalam pencobaan? Yakobus bilang di bawah inspirasi Roh Kudus, anggaplah. Meskipun kita sakit babak belur sama pencobaan yang kita hadapi, sakit rasanya, tapi kita menganggap itu kebahagiaan. Kenapa? Ayat 3 kita baca. Yakobus pasal 1 ayat yang ketiga. Sebab kamu tahu, Yakobus bilang. Haleluya. Sebab kamu tahu bahwa ujian, perhatikan ayat 2 Yakobus bilang pencobaan. Tetapi di ayat ketiga Yakobus bilang ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan. Iman kita ini harus tahan uji. Kalau iman kita ini tahan uji, ini yang kita hasilkan, ketekunan. Di ayat 2 Yakobus bilang, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan. Jatuh di sini tadi sudah saya sampaikan tidak sengaja. Tapi jatuh di sini juga mengandung arti kejatuhan bukan karena masalah-masalah sepele di kehidupan kita. Tapi jatuh di sini sama seperti kata jatuh yang digunakan Tuhan Yesus ketika dia ditanya, siapakah saudaraku, siapakah sesamaku itu sama orang Farisi, dan dia menjelaskan dengan perumpamaan orang Samaria yang baik hati. Bapak Ibu masih ingat cerita itu? Kita baca di Lukas 10 pasal 30. Lukas 10 ayat 30.
Lukas pasal 10 ayat 30. Kata jatuh di sini bukan sekedar jatuh, tapi jatuh yang membuat kita susah untuk bangkit lagi. Kata yang sama yang digunakan Tuhan Yesus dalam perumpamaan orang Samaria yang baik hati. Lukas 10 ayat 30 dikatakan, jawab Yesus, adalah seorang yang turun dari Yerusalem ke Yeriko. Nah, perhatikan, ia jatuh ke tangan penyamun-penyamun yang bukan saja merampoknya habis-habisan, tetapi juga memukulnya, dan sesudah itu pergi meninggalkannya setengah mati. Itu kata yang dimaksud oleh Yesus dan Yakobus, kata yang sama untuk menggambarkan pencobaan-pencobaan yang kita hadapi. Kita dirampok, kita dipukulin, kemudian kita ditinggal setengah mati. Susah untuk kita bangkit lagi. Kita tahu dari perumpamaan ini kemudian ada orang Samaria yang kemudian membantu dia untuk bangkit. Pencobaan ini membuat kita sulit untuk bangkit lagi. Tapi Yakobus bilang apa? Anggaplah sebagai suatu kebahagiaan. Dia nggak bilang berbahagialah, tapi kita diminta untuk menganggapnya sebagai kebahagiaan. Karena apa? Karena kita tahu ujian terhadap iman. Yakobus gunakan kata pencobaan di ayat yang kedua. Di ayat yang ketiga dia bilang ujian terhadap iman kita itu menghasilkan ketekunan. Dikatakan sebab kamu tahu. Apa sebabnya? Apa yang menyebabkan iman kita ini diuji? Kita baca di Ibrani sekarang. Ibrani pasal 10 ayat 32. Ingatlah akan masa lalu. Ibrani 10 ayat 32. Ingatlah akan masa lalu sesudah kamu menerima terang. Kamu banyak menderita oleh karena kamu bertahan dalam perjuangan yang berat. Perhatikan, sesudah kamu menerima terang. Kata terang di sini adalah seperti flash di kamera kita, lampu yang menerangi, tapi efeknya di dalam kita itu berlangsung sangat lama. Contohnya, ketika kita menerima terang mengenai kesembuhan, iman kita timbul berdasarkan 1 Petrus ayat 2, 1 Petrus 2 ayat 24 yang mengatakan bahwa oleh bilur-bilur Yesus kita telah sembuh. Kita menerima itu, kita diterangi oleh firman Tuhan. Apa yang terjadi? Iblis datang mencobai. Ketika kita meneguhkan iman kita di atas ayat tersebut, aku telah sembuh. Apapun yang aku rasa, meskipun masih sakit, tapi aku percaya firman yang mengatakan bahwa oleh bilur-bilur Yesus aku telah sembuh. Kita terima terang itu. Ternyata menurut Yesus aku telah sembuh. Bilur-bilurnya menyembuhkan. Iblis datang. Dia mencobai. Ketika orang itu jatuh dalam sakit yang sama, pikirannya mulai, oh mungkin Tuhan yang mencobai. Oh mungkin Tuhan belum mau menyembuhkan aku. Oh mungkin ini, oh mungkin itu, oh mungkin ini, oh mungkin itu. Semua serba mungkin. Tapi Alkitab katakan janji Allah ya dan amin. Kalau dia berfirman oleh bilur-bilur Tuhan Yesus, engkau telah sembuh, maka engkau telah sembuh. Yang mengganggu siapa? Iblis. Dia nggak suka sama terang, apalagi si pembawa terang. Tuhan Yesus katakan kamu adalah terang dunia. Haleluya. Dunia melihat sama orang Kristen, ada terang di dalam orang Kristen. Iblis nggak suka. Dia datang. Jadi kamu mau sembuh, dia kasih sakit penyakit. Dan Yakobus nasihatin tadi apa? Anggaplah sebagai suatu kebahagiaan. Karena apa? Ketika kita berdiri di atas firman Tuhan, kita tetap teguh, percaya iman kita ini nggak bisa diganggu, akan menghasilkan ketekunan. Kata ketekunan di sini di Yakobus 1 ayat 3. Sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu menghasilkan ketekunan. Kata ketekunan di sini adalah kata sebenarnya kurang pas kalau diterjemahkan tekun. Lebih tepatnya kalau bahasa Inggris menerjemahkannya endurance, daya tahan. Sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan daya tahan. Ketika kita menetapkan hati kita, aku akan anggap ini sebagai suatu kebahagiaan karena aku tahu ketika imanku diuji, aku akan mendapatkan daya tahan untuk melawan ini semua dari Tuhan. Kalau kita nggak menetapkan hati untuk menganggap itu sebagai suatu kebahagiaan, Allah nggak punya kewajiban untuk memberikan kasih karunia-Nya, kuasanya, daya tahannya supaya kita bisa melawan pencobaan itu. Makanya Paulus bilang, pencobaan-pencobaan yang kamu hadapi, yang kamu alami tidak pernah lebih dari kekuatan
ketakutanmu. Kalau kita berketetapan untuk menganggap sebagai suatu kebahagiaan. Kata ketekunan di sini adalah daya tahan. Yakobus jauh-jauh hari menasihati kita, kalau apabila pencobaan itu datang, dia pasti datang dalam kehidupan kekristenan kita. Kita pasti diuji imannya. Dan ketika itu datang, Yakobus bilang, anggaplah suatu kebahagiaan. Kita harus berketetapan hati. Kalau pencobaan itu datang, aku akan anggap sebagai suatu kebahagiaan. Kalau kita berketetapan seperti itu dan pencobaan itu datang, Allah akan memberikan anugerahnya, kuasanya, daya tahannya kepada kita untuk tetap berdiri. Ayat 4, Yakobus 1 ayat 4 dikatakan, dan biarkanlah ketekunan itu memperoleh buah yang matang, supaya kamu menjadi sempurna dan utuh. Bapak Ibu pasti mau sempurna ya? Saya juga. Kalau ketekunan itu matang, buah yang matang, kita akan menjadi sempurna dan utuh dan tak kekurangan suatu apapun. Maksudnya apa? Ketika kita diterangi tadi misalnya 1 Petrus 2 ayat 24 bahwa kita telah sembuh. Oleh bilur-bilur Yesus kita telah sembuh. Pencobaan datang. Tapi kita berketetapan hati menganggapnya sebagai suatu kebahagiaan karena ujian terhadap iman kita ini menghasilkan ketekunan. Allah akan memberikan daya tahan itu sehingga kita akhirnya menerima kesembuhan itu. Haleluya. Kita akan menjadi sempurna, utuh dan tidak kekurangan apapun. Ayat ini yang akan menjadi milik kita kalau kita tetap bertahan bukan dengan kekuatan kita, tapi di dalam kekuatan Allah. Kita hanya apa bagian kita? Menganggap suatu kebahagiaan. Ayat 5, Yakobus menasihati, tetapi apabila di antara kamu ada yang kekurangan hikmat. Kenapa Yakobus bilang ini? Karena di antara orang Kristen ada yang nyinyir bahasanya sekarang. Ada yang sinis. Masa sih Pak? Masa sih Pak Yakobus? Aku udah tetap berdiri di atas janji Allah. Mana kesembuhan gak ada tuh? Sinis. Yakobus menjawab di ayat 5, apabila di antara kamu ada yang kekurangan hikmat, hendaklah ia memintakannya kepada Allah. Kata memintakannya di situ mengandung konotasi dekat. Ketika kita dekat dengan Allah, Allah tanpa diminta, kesannya tanda kutip, akan memberikan hikmatnya. Kita akan tahu solusi dari permasalahan kita, solusi dari pencobaan-pencobaan yang kita hadapi. Kalau kita memiliki hubungan yang dekat dengan Allah. Kebanyakan orang Kristen nggak mau punya hubungan yang dekat dengan Allah, tapi mau berkemenangan. Yakobus bilang, kalau ada orang yang kekurangan hikmat, hendaklah ia minta. Allah yang memberikan kepada semua orang dengan murah hati dan dengan tidak membangkit-bangkit, maka hal itu akan diberikan kepadanya. Allah itu Allah yang pemberi. Yohanes 3 ayat 16, karena begitu besar kasih Allah akan dunia sehingga ia berikan. Kasih Allah selalu memberi. Kalau kita dekat, kalau kita punya fellowship yang baik dengan Allah kita, dia akan melimpahkan hikmatnya kepada kita. Minta di sini adalah hubungan yang dekat, hubungan yang akrab. Sama seperti seorang anak dengan orang tuanya, dengan bapaknya. Hubungan anak dan bapaknya akrab. Bapaknya tanpa diminta tahu anaknya perlu kaos kaki, beli. Bapaknya tahu anaknya perlu sekolah, tanpa diminta disekolahin. Begitu juga dengan Bapa kita di sorga. Kalau kita punya hubungan yang dekat seperti seorang anak dengan ayahnya, tanpa kita minta, dia berikan. Tapi ada syaratnya. Ayat 6 sampai 8 kita baca. Yakobus 1 ayat 6 sampai 8. Hendaklah ia, kita mintanya dengan dalam iman. Dan sama sekali jangan bimbang. Sebab orang yang bimbang sama dengan gelombang laut yang diombang-ambingkan kian kemari oleh angin. Ayat 7. Orang yang demikian janganlah mengira bahwa ia akan menerima sesuatu dari Tuhan. Ngira aja jangan GR. Ayat 8, sebab orang yang mendua hati tidak akan tenang dalam hidupnya. Perhatikan ayat yang ke-8, frase mendua hati. Dalam bahasa aslinya mengandung arti manusia yang punya dua kepala atau dua jiwa.
Bisa dibayangkan ya, manusia punya dua kepala, tapi mereka nggak pernah sepakat. Mereka selalu punya pendapatnya masing-masing. Kepala yang kanan bilang aku percaya, yang kiri bilang aku nggak percaya. Yang kanan bilang aku mau ke kanan, yang kiri bilang aku mau ke kiri. Aku lurus, aku belok. Selalu bertentangan, mendua hati, tidak pernah tenang dalam hidupnya. Yakobus bilang, orang yang mendua hati tidak akan tenang dalam hidupnya. Punya dua jiwa, punya dua otak, punya dua kepala, dan itu tidak pernah sepakat. Dikatakan orang yang meminta bimbang itu seperti gelombang. Siapa di sini, Bapak Ibu di rumah mungkin yang bisa menangkap gelombang? Nggak akan ada yang pernah bisa. Karena apa? Gelombang nggak pernah tetap tempatnya. Dia selalu diombang-ambingkan kian kemari oleh angin. Sebentar di sini, sebentar di sini, sebentar di depan sana, nanti pindah ke belakang, nggak jelas di mana. Diombang-ambingkan. Sikap iman adalah tenang. Aku akan tetap berdiri teguh di atas kebenaran firman-Mu. Maka aku akan menerima janji Allah. Kita nggak ada di kiri, kita nggak ada di kanan, tapi kita tetap berdiri di atas kebenaran firman. Kalau kita berketetapan seperti itu, maka Allah akan memberikan ketekunan, daya tahan untuk menghadapi itu semua. Allah selalu mengerti apa yang kita perlukan. Dia tidak pernah mencobai, mengizinkan pun tidak. Karena dia sayang kepada kita anak-anaknya. Dia mau menerima segala janji-janjinya yang terbaik bagi kita anak-anaknya. Haleluya. Saya percaya Bapak Ibu di rumah dan kita semua di sini diberkati oleh kebenaran firman Tuhan. Saya akan berhenti di sini. Dan saya percaya firman ini akan menjadi fondasi dalam kehidupan Bapak Ibu semua. Kalau kita tetap berdiri teguh di atas kebenaran firman, kalau kita berketetapan dalam hati kita, kita akan menganggap sebagai suatu kebahagiaan apabila pencobaan itu datang. Tuhan akan memelihara kita. Anugerahnya, kasih karunia-Nya senantiasa menopang kehidupan kita. Dia tidak mau ada sesuatu terjadi yang buruk kepada anak-anaknya. Alkitab mengatakan bahwa kita ini, bapak-bapak ini, bapak yang jahat. Kalau bapak yang jahat bisa memberi pemberian yang baik, apalagi bapak kita yang di sorga. Dia memberikan anaknya satu-satunya buat kita. Apalagi kasih karunia-Nya yang membuat kita kuat bertahan, daya tahan supranatural, bukan daya tahan yang timbulkan oleh kekuatan kita sendiri, tetapi daya tahan supranatural yang diberikan Allah kepada anak-anaknya. Kalau kita berketetapan hati, kita akan menjadi sempurna dan utuh dan tak kekurangan suatu apapun. Haleluya. Kita akan nyanyikan lagu ini. Haleluya, puji Tuhan. Peliharaku, Dia baik, Dia baik, ku yakin. Haleluya, haleluya. Haleluya.
kita bersyukur kepada Tuhan buat firman yang sudah kita dengar pada saat ini. Roh Kudus tolong kami Tuhan, agar kami boleh memahami dan melakukan kebenaran-Mu Tuhan. Bapa di dalam surga, terima kasih buat firman-Mu yang sudah kami dengar pada saat ini. Kami percaya firman-Mu yang hidup, yang berkuasa, yang akan menolong kami sekalian Tuhan. Tuhan, kami juga berdoa buat hamba-Mu yang sudah melayani dalam pemberitaan firman-Mu. Biar urapan Tuhan boleh turun atas kehidupannya dan memakai kehidupannya lebih heran lagi untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Kau memberkati juga buat keluarganya bersama dengan istrinya, biar Tuhan yang memberkatinya ya Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Haleluya. Mari kita akan berdoa bersyafaat pada saat ini. Bapa, kami berdoa buat bangsa kami Indonesia, di mana saat ini kami menghadapi situasi pandemi ini, tetapi kami percaya pertolongan Tuhan tetap bagi kami. Kami berdoa Tuhan, Engkau memberkati buat pemimpin kami, agar setiap keputusan yang dibuat adalah keputusan yang baik dan menurut kehendak-Mu saja ya Tuhan. Engkau juga menolong dan memberkati buat aparat keamanan dalam situasi yang seringkali kami mendengar banyak kabar yang menggentarkan bagi kami. Kami berdoa kiranya Tuhan memberkati negara kami dengan aman, adil, dan tentram ya Tuhan. Kau berikan kemampuan pada aparat keamanan untuk boleh menjaga dan melindungi kehidupan kami, agar kami boleh dalam keadaan yang baik. Kami berdoa Tuhan buat para dokter, tenaga medis yang hari-hari ini juga tetap menjalankan tugas mereka untuk menolong orang-orang yang sedang sakit. Kiranya Tuhan memberikan perlindungan. Berikanlah mereka kesehatan Tuhan. Berikanlah mereka pengharapan di dalam Engkau, agar mereka juga boleh menjalankan tugas mereka dengan baik. Terima kasih ya Bapa. Kami berdoa bagi jemaat Tuhan yang saat ini dalam pekerjaan mereka. Biar Tuhan memberkati setiap usaha maupun pekerjaan mereka. Kantor-kantor di mana mereka bekerja, Tuhan yang memberkati. Kami berdoa buat anak-anak kami yang sekolah. Biar Tuhan menolong, memberikan hikmat dan akal budi dalam situasi belajar secara online, tetapi hikmat yang luar biasa Tuhan taruh dalam setiap kehidupan anak-anak-Mu Tuhan. Kami juga berdoa bagi gereja-gereja Tuhan yang hari-hari ini juga tetap mengadakan ibadah baik secara langsung maupun ibadah secara online. Kiranya urapan Tuhan terus turun bagi setiap hamba-hamba Tuhan. Kuasa-Mu mengalir lewat pujian, Kuasa-Mu bekerja dalam sepanjang ibadah yang dilakukan Tuhan. Urapi dan pakai setiap hamba-Mu Tuhan yang menyampaikan kebenaran firman-Mu, agar nama Tuhan dipermuliakan dan banyak jiwa dimenangkan bagi nama Tuhan. Kami berdoa juga Tuhan bagi gereja-gereja Tuhan, apapun yang mereka sedang hadapi, tantangan yang ada, kami berdoa di dalam nama Yesus, Tuhan akan menolong mereka semua Tuhan. Kami berdoa bagi saudara-saudara kami yang masih mencari pekerjaan, biar Tuhan juga membukakan kesempatan bagi mereka, agar mereka boleh mendapatkan pekerjaan yang baik. Terima kasih ya Bapa. Kami mengucap syukur buat hari ini. Kami sudah mengikuti ibadah dari awal sampai pada saat ini. Dan kami mengucap syukur karena kami menerima berkat yang daripada Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudara, kita boleh mengangkat tangan di hadapan Tuhan. Tuhan memberkati dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu, memberikan engkau damai sejahtera. Kiranya kasih dan kemurahan Allah Bapa, kecintaan Yesus Kristus Tuhan kita, dan persekutuan dengan Roh Kudus akan menyertai kehidupan kita sekarang dan selamanya sampai Maranatha, Yesus datang kembali menjemput kita yang percaya. Haleluya. Amin.